Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan rezekinya lancar. Di sini, kita akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita yang seru, penuh makna, dan pastinya bikin penasaran sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tipis di kawasan perumahan elit tempat Listiani tinggal. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu rumah sudah diredupkan, hanya tersisa cahaya dari ruang televisi yang menyoroti wajahnya. Udara dingin membuatnya merapatkan cardigan, tapi matanya terus terpaku pada pintu. Dirga belum pulang, lagi-lagi dengan alasan rapat mendadak. Suara deru mobil di depan rumah membuat Listiani berdiri. Ia berjalan ke teras, melihat Dirga turun dari mobil sambil membawa tas kerja. "Kok belum tidur?" tanya Dirga singkat, menunduk seolah tidak ingin menatap mata istrinya. "Aku tunggu kamu. Hujan-hujan begini, kamu rapat sampai larut?" jawab Listiani pelan. Dirga hanya mengangguk lalu masuk, meninggalkan bau parfum yang asing di hidungnya. Wangi itu berbeda, manis menyengat, bukan aroma parfum yang biasa dipakai Dirga. Keesokan paginya, saat membersihkan mobil, Listiani menemukan botol parfum wanita di bawah kursi penumpang. Ia memegang botol itu lama, memutar-mutar tutupnya. Pikirannya berlari ke arah yang tak ia inginkan. "Punya siapa ini?" tanyanya siang harinya ketika Dirga baru selesai sarapan. Dirga menoleh cepat, wajahnya tegang. "Oh itu? Mungkin punya klien. Kemarin ada yang numpang," jawabnya singkat, lalu bergegas keluar sebelum Listiani sempat bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Listiani mencoba menghubungi Dirga di sore hari. Panggilannya tak dijawab. Ia lalu mengirim pesan, tetapi balasan baru masuk 3 jam kemudian, hanya berisi alasan, "Lagi rapat, jangan ganggu." Malamnya, ketika Dirga pulang, Listiani memperhatikan ponselnya yang kini selalu terkunci dengan sandi baru. "Kenapa sekarang ganti sandi?" tanya Listiani mencoba tersenyum. Dirga tak menoleh, hanya menjawab, "Privasi kerja. Banyak data penting." Jawaban itu terdengar hambar, membuat dada Listiani terasa berat. Gosip mulai beredar. Saat sedang berbelanja di minimarket dekat rumah, 2 tetangga yang ia kenal berbicara pelan namun cukup terdengar. "Itu suaminya Listi kan? Kayaknya saya lihat kemarin sama cewek muda di mall," bisik salah satu. "Iya, saya juga lihat. Mesra sekali," timpal yang lain. Listiani berpura-pura tidak mendengar, tapi langkahnya pulang terasa berat. Di dalam hati, ia mencoba menepis, namun bayangan itu terus menghantuinya. Malam berikutnya, ia memberanikan diri bertanya, "Dirga, akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Ponsel selalu terkunci, aku dengar juga ada yang bilang lihat kamu dengan wanita lain." Ucapannya belum selesai ketika Dirga langsung memotong. "Kamu itu kenapa? Tidak percaya sama suami sendiri? Kalau hanya mau menuduh, jangan lanjut." Suaranya meninggi. Listiani terdiam, menunduk, menahan rasa perih di hatinya. Hari-hari berjalan dengan jarak yang semakin terasa. Hingga suatu pagi, Listiani membuka laptop untuk memeriksa rekening bersama yang biasa mereka gunakan. Matanya membesar saat melihat ada transfer rutin dalam jumlah besar ke rekening yang tidak ia kenal. Nominalnya bukan sedikit, cukup untuk membeli mobil baru dalam hitungan beberapa bulan. Ia mencatatnya diam-diam, mencoba tetap tenang saat Dirga berpamitan berangkat kerja. Sepanjang hari, pikirannya penuh tanya. Apa benar gosip itu? Apakah uang itu diberikan pada wanita yang disebut-sebut orang? Atau hanya urusan bisnis? Tapi mengapa Dirga tak pernah bercerita? Ia duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang basah oleh gerimis sore. Hatinya berperang antara ingin mengkonfrontasi langsung atau menunggu bukti yang lebih jelas. Ia tahu, sekali ia membuka perang, semuanya tidak akan sama lagi. Malamnya, saat rumah sudah sepi, Listiani duduk di tepi ranjang. Dirga tertidur di sisi lain, napasnya terdengar teratur. Listiani memandanginya lama, mencoba mencari jawaban di wajah suaminya. Tapi yang ia rasakan hanya jarak yang tak lagi bisa dijembatani.
Tangannya meremas selimut, dadanya sesak. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Dan rasa itu, campuran sakit hati, curiga, dan marah, terus menggerogoti, meninggalkan ruang yang semakin sempit untuk percaya. Ia memejamkan mata, tapi bayangan-bayangan yang memenuhi pikirannya membuatnya sulit tidur. Setiap detail kecil, parfum di mobil, ponsel terkunci, gosip tetangga, kemarahan Dirga, dan transfer besar di rekening, menyatu menjadi satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Listiani menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun di dalam hatinya ia sadar, malam ini hanyalah awal dari retakan yang akan semakin melebar. Bayangan malam yang berat di kamar itu belum hilang dari dada Listiani. Nafas Dirga di sebelahnya terdengar teratur, sementara matanya tetap terbuka. Ia menarik selimut pelan, duduk di tepi ranjang, dan menatap lantai yang dingin. Ponselnya bergetar di nakas. Nama Rani muncul. "Kamu belum tidur?" tanya Rani pelan. "Belum," jawab Listiani, suaranya kecil. "Aku di lobi Hotel Graha Sentosa. Tadi aku habis rapat. Aku melihat Dirga, dia tidak sendiri." Hening menekan telinga Listiani. "Maksudmu apa?" Rani menarik napas. "Aku kirim foto. Kamu lihat dulu." Notifikasi masuk. Listiani membuka layar. Di foto itu, Dirga berjalan di lobi hotel sambil menggenggam tangan seorang perempuan muda bergaun sederhana. Kepala mereka sedikit menunduk, namun wajahnya jelas. "Siapa dia?" bisik Listiani, seolah takut suaranya membangunkan Dirga. "Namanya Oktarani," ucap Rani. "Aku pernah lihat dia di acara butik. Katanya dia sering datang dengan pria yang..." Rani menghentikan kalimatnya. Listiani menutup mulut dengan punggung tangan. "Terima kasih. Jangan dulu kemana-mana. Aku butuh tenang." Ia menutup telepon, tapi foto itu tetap menyala di layar, seperti menolak pergi. Listiani berdiri, melangkah ke meja rias, lalu kembali ke sisi ranjang. "Dirga," panggilnya pelan. Suaminya bergeming. "Dirga," ulangnya, lebih tegas. Dirga membuka mata setengah. "Apa? Kamu ke Hotel Graha Sentosa malam ini?" tanya Listiani menahan gemetar. Dirga mengerut. "Aku rapat di kantor cabang," jawabnya datar, lalu memalingkan wajah. "Kamu lihat aku di hotel?" Aku hanya tanya." Dirga mendengus. "Jangan mulai lagi." Percakapan berhenti di situ. Listiani menatap punggung suaminya yang kembali memejamkan mata. Ponsel Listiani kembali bergetar. Panggilan masuk tanpa nama. Ia ragu, lalu menekan terima. Suara bising seperti dari ruang ramai terdengar samar. Lalu muncul suara Dirga, jelas, terlalu dekat di telinga. "Sayang, jangan lama di sini. Kita naik saja." Suara lelaki itu. Menyusul suara perempuan yang lembut namun menuntut. "Aku capek berdiri. Kamu janji pilih kamar yang sama seperti kemarin." Jantung Listiani berdebar. Ia tidak bicara. Ia menahan napas. Dalam beberapa detik, suara tertawa kecil terdengar, kemudian sambungan terputus. Di ranjang, Dirga masih tidur dengan napas teratur. Listiani memandangi ponselnya lama, telinganya mendesing. Rani mengirim pesan cepat, sepertinya teleponnya tidak sengaja tersambung ke nomormu. Aku tadi melihat mereka menunggu lift. Dalam kebisuan, Listiani bangkit. Ia membawa laptop ke meja kerja kecil di pojok kamar. Layar menyalakan cahaya putih. Tangannya membuka aplikasi perbankan. Angka-angka muncul. Ada transfer keluar lagi, jumlahnya besar, ke rekening atas nama yang tidak ia kenal. Ia menggeser riwayat. Ada pola. Tanggal yang nyaris sama setiap bulan. Nominal yang meningkat. Ia menekan bibir. "Berapa kali lagi kamu lakukan ini?" gumamnya pelan. Ia menutup laptop, namun rasa panas di dadanya justru membesar. Pagi mulai datang tanpa ia sadari. Dirga bangun lebih dulu, mengambil handuk, lalu melangkah ke kamar mandi tanpa menoleh. "Aku ada pertemuan pagi," katanya dari balik pintu. "Kita sarapan bareng?" tanya Listiani mencoba menahan suaranya tetap datar. "Tidak sempat," jawabnya cepat. Air shower menutup kemungkinan percakapan.
Listiani memandang botol parfum asing yang kini ia taruh di dalam laci. Ia menutup laci itu rapat-rapat, seolah menahan sesuatu agar tidak melompat keluar. Sesudah Dirga berangkat, Rani datang. Ia membawa 2 gelas kopi. "Kamu kuat?" tanya Rani, duduk di sofa. "Aku harus kuat," jawab Listiani. "Kamu yakin perempuan itu bernama Oktarani?" Rani mengangguk. "Aku kenal wajahnya. Dia aktif di media sosial." Rani mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah akun, lalu menunjuk serangkaian foto liburan di pantai, di restoran mahal, dan di butik. "Ini dia. Lihat tanggalnya." Listiani menghitung dalam hati. Tanggal itu cocok dengan tanggal transfer keluar. Di salah satu foto, ada cincin baru di jari Oktarani. Captionnya singkat dan pamer. Listiani memejam sejenak. "Uang itu dari rekening keluarga," katanya pelan, seperti mengakui hal yang ingin ia sangkal. Siang menjelang, Dirga mengirim pesan singkat. "Aku pulang malam. Jangan tunggu." Listiani menatap layar lama-lama, lalu mengetik, "Besok hari ulang tahun pernikahan kita." Balasan datang beberapa menit kemudian. "Aku usahakan." Kalimat itu pendek dan dingin. Rani meraih tangan Listiani. "Kamu mau bagaimana?" Listiani menarik tangannya pelan. "Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Aku tidak mau bertengkar tanpa pegangan." Sore hari, Listiani kembali menyalakan laptop. Ia mencetak riwayat transaksi, menyusun rapi di map bening. Rani membantu menulis keterangan tanggal dan nominal. "Kamu tidak perlu menulis apapun," kata Rani. "Cukup tandai." Listiani mengangguk. Ia menandai satu demi satu halaman. Ponsel Rani bergetar. "Dia unggah foto baru," ucap Rani. Mereka menunduk ke layar ponsel itu. Foto meja makan romantis dengan kue kecil dan tulisan singkat yang menunjukkan perayaan. Tanggalnya hari ini. Hidung Listiani terasa panas. Ia menelan ludah. "Tidak apa," katanya, padahal napasnya menggigil. Malam itu, rumah kembali sepi. Lampu ruang tamu menyala lembut. Jam dinding bergerak pelan. Listiani menunggu di meja makan dengan 2 piring yang sudah ia tata sejak sore. Di kursi seberang, tempat Dirga biasa duduk, hanya ada bayangan kursi. Teleponnya berdering lagi. "Aku terlambat." Suara Dirga datar. "Kau ingat ini hari apa?" tanya Listiani pelan. "Aku ingat. Aku tidak bisa. Maaf." Sambungan diputus. Rani yang duduk di ruang keluarga menatapnya prihatin. "Kamu tidak harus menunggu," kata Rani. Listiani menggeleng. "Aku ingin duduk di sini." Beberapa jam berlalu. Ponsel Listiani kembali bergetar. Notifikasi dari media sosial. Ia membuka profil Oktarani. Ada video singkat. Sepotong kue dengan 2 lilin kecil, tangan laki-laki menyalakan lilin itu, lalu sebuah ciuman cepat mendarat di punggung tangan perempuan. Wajah laki-laki itu tidak terlihat. Hanya jam tangan yang sama dengan milik Dirga. Suasana dadanya turun naik. Seperti menolak kenyataan namun tidak punya ruang lagi untuk menolak. Rani memecah hening. "Listi, kamu tidak sendirian," katanya sederhana. Listiani mengangguk, tapi matanya tetap ke layar. "Rani, kalau aku menanyakan ini malam ini, dia akan marah. Kalau aku diam, aku seperti membiarkan. Aku ingin bicara, tapi lidahku berat." Rani tidak menjawab. Ia hanya memindahkan gelas air ke dekat tangan Listiani. "Minum dulu," katanya pelan. Listiani menurut, meneguk sedikit air yang dingin. Di tengah malam, Dirga pulang tanpa suara. Ia melihat meja makan yang masih tertata. "Kenapa belum dibereskan?" tanyanya datar. "Aku menunggu," kata Listiani. Dirga menghela napas. "Kau tahu pekerjaanku." "Aku tahu," sahut Listiani. "Aku juga tahu ada transfer keluar rutin. Aku tahu ada foto di hotel. Aku tahu ada perempuan bernama Oktarani." Dirga diam. Mata mereka bertemu. "Siapa yang bilang?" tanya Dirga akhirnya. "Aku yang lihat," jawab Listiani singkat. Dirga menoleh ke dinding, lalu kembali menatap istrinya. "Kamu salah paham." "Perbaiki salah pahamku. Jelaskan," pinta Listiani.
Dirga mengangkat bahu. Aku capek. Kita ngomong besok. Ia melangkah ke kamar, meninggalkan Listiani berdiri di ruang makan. Rani berdiri pelan. Aku pulang dulu, katanya lembut. Kamu istirahat. Listiani mengantar Rani sampai pintu. Hujan sudah reda. Udara masih dingin. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Listiani berjalan ke kamar, melepas cardigan, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka lagi foto di lobi hotel. Wajah Dirga di layar begitu jelas. Wajah perempuan itu juga jelas. Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya bergerak, bukan marah yang keras, melainkan rasa yang menahan dan menekan. Ia tidak menangis. Ia juga tidak memaki. Ia hanya duduk, menatap layar, lalu menatap punggung Dirga yang sudah berbaring membelakangi. Malam terasa panjang. Dalam diam itu, Listiani menautkan jari-jarinya. Ia mengulang dalam hati hal-hal yang sudah ia lihat dan dengar malam ini. Foto di hotel. Sambungan telepon yang tak sengaja. Transfer yang bertambah. Unggahan liburan. Kursi kosong di hari ulang tahun pernikahan. Semuanya berdiri berderet. Seperti barisan fakta yang tidak minta penjelasan. Ia menarik napas perlahan, menahannya beberapa detik, lalu menghembuskan kembali. Dadanya tetap berat. Ia bangkit, mematikan lampu ruang tamu, dan membiarkan hanya lampu kecil di kamar yang menyala. Saat berbaring, matanya tidak langsung tertutup. Ada suara halus dari kipas angin, ada detik jam, ada napas Dirga, ada layar ponsel di nakas yang tetap hitam. Dan di antara semua itu, ada hati yang belum menemukan jawaban, menggantung di tepi kata-kata yang tertahan. Malam masih sunyi ketika Listiani terbaring dengan mata terbuka, menatap punggung Dirga yang membelakanginya. Rasa berat di dadanya sejak melihat foto di hotel dan mendengar suara perempuan itu belum hilang. Pikirannya berputar pada satu hal. Ia harus tahu semuanya, tanpa celah bagi Dirga untuk mengelak. Ia bangkit perlahan, memastikan langkahnya tak membangunkan suami. Laptop di meja kerja menyala, menampilkan halaman rekening gabungan mereka. Jemarinya mengetik cepat, matanya menelusuri angka-angka. Nama penerima transfer itu sama, berulang setiap bulan, Oktarani Adistia. Nominalnya naik sedikit demi sedikit, seperti mengalir tanpa hambatan. Listiani menyalin semua riwayat itu ke dalam folder. Ia duduk lama, napasnya tertahan. Dalam hati, ia menghitung berapa banyak uang yang sudah keluar. Jumlahnya membuat perutnya mual. Ia menutup laptop, lalu kembali ke ranjang, tapi tidur tidak datang. Pagi pun tiba tanpa ia sadari. Siang hari, saat Dirga mengirim pesan bahwa ia akan keluar kantor lebih awal, Listiani melihat ini sebagai kesempatan. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas kecil. Mobilnya melaju perlahan, menjaga jarak dari sedan hitam Dirga yang baru keluar dari kantor. Jalanan ramai, namun ia berusaha tetap tak terlihat. Rute yang diambil Dirga bukan menuju rumah, melainkan ke pusat kota. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah apartemen mewah dengan lobi yang terang. Listiani memarkir mobil agak jauh dan berjalan ke arah pintu masuk. Dari balik kaca lobi, ia melihat Dirga disambut oleh seorang perempuan, Oktarani, sama persis seperti di foto Rani. Mereka bercakap sebentar, lalu berjalan masuk ke lift sambil membawa kantong belanja. Saat pintu lift menutup, Listiani melangkah masuk. Penjaga keamanan di meja resepsionis menatapnya. "Selamat siang, Bu. Mau ke unit berapa?" tanyanya ramah. "Saya, mencari Pak Dirga," jawab Listiani singkat. Lelaki itu mengangguk. "Oh, istri mudanya ya? Beliau baru saja naik. Biasanya di lantai 20. Kalimat itu membuat wajah Listiani panas. "Istri muda?" ulangnya dengan nada rendah. Penjaga itu tampak ragu. "Maaf, saya kira..." Listiani tidak menjawab, hanya melangkah ke lift berikutnya. Saat pintu terbuka di lantai 20, lorong sunyi menyambutnya. Ia berjalan pelan, mencari nomor unit yang cocok. Dari ujung lorong, pintu terbuka sedikit. Suara tawa Oktarani terdengar jelas. Listiani berdiri di ambang, matanya menangkap pemandangan dalam apartemen. Ruang tamu luas dengan sofa kulit putih, karpet tebal, dan meja kaca yang dipenuhi tas dan kotak belanja. Ia mengenali beberapa barang,
tas merek mahal yang pernah ia lihat di kartu kreditnya, jam tangan yang pernah ia hadiahkan untuk ulang tahun Dirga namun kini di meja samping, seolah bagian dari pajangan. Oktarani duduk di sofa, membuka kotak sepatu baru. Ini pas banget untuk pesta nanti, katanya sambil tersenyum ke arah Dirga. Semua ini dari rekening itu? Tanya Dirga sambil memeriksa slip belanja. Iya, kita kan pakai uang bersama kalian. Aku cuma minta sedikit lebih untuk beli perhiasan. Gak masalah kan? Jawab Oktarani manja. Dirga tertawa kecil. Kalau begitu, nanti kita sekalian lihat properti baru. Aku mau beli apartemen di daerah Sudirman. Dari rekening yang sama, cepat sebelum ada masalah. Listiani mundur selangkah, menahan napas agar tak terdengar. Setiap kata yang ia dengar terasa menusuk. Keinginannya untuk sekadar merebut kembali hartanya bergeser. Ia ingin harga diri mereka hancur. Ia berbalik cepat, masuk ke lift dan menekan tombol lobi. Di lantai dasar, penjaga tadi menoleh. Sudah ketemu, Bu? Tanyanya. Sudah, jawab Listiani singkat. Suaranya kaku. Ia berjalan keluar dengan langkah mantap. Di dalam mobil, tangannya bergetar saat memegang setir. Pandangannya kabur oleh amarah yang tertahan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi suara mereka di apartemen itu terus terulang di kepalanya. Perjalanan pulang terasa lebih lama. Saat memasuki rumah, Listiani langsung menuju ruang kerja. Ia menyalakan laptop, membuka kembali rekening gabungan. Ia memotret layar setiap transaksi, memastikan tak ada yang terlewat. Setelah itu, ia membuka laci meja, mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen penting. Semua ia susun rapi. Sambil duduk di kursi, ia memikirkan cara yang tepat agar setiap langkahnya terhitung dan tidak bisa dipatahkan. Malamnya, Dirga pulang dengan wajah lelah namun tersenyum tipis. "Kamu makan?" tanyanya sambil melepas sepatu. "Belum," jawab Listiani datar. "Banyak rapat." Dirga mengangguk. "Ya, seperti biasa." Listiani menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Kalau kamu beli apartemen baru, kamu akan bilang ke aku?" tanya Listiani tiba-tiba. Dirga berhenti merapikan sepatu. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Tidak, hanya ingin tahu." Dirga tertawa kecil. "Kamu aneh. Aku naik ke atas dulu." Listiani mengikutinya dengan tatapan dingin. Ia menahan semua kata yang ingin keluar, memilih menyimpannya untuk saat yang tepat. Di kamar, Dirga segera mengganti pakaian dan berbaring, membuka ponsel dengan wajah yang sulit dibaca. Listiani berbalik arah jendela, membiarkan cahaya lampu kota masuk. Dalam diam itu, ia merasakan dorongan yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya untuk menghentikan aliran uang ke Oktarani, tapi memastikan keduanya kehilangan lebih dari sekadar uang. Ia menutup mata, tapi pikiran itu tetap terjaga, mendesak, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Suara napas Dirga terdengar tenang di belakangnya, kontras dengan detak jantung Listiani yang terus cepat. Ia menggenggam ujung selimut, mencoba mengatur napas. Di pikirannya, setiap kata yang ia dengar siang tadi dari mulut Dirga dan Oktarani terulang jelas, seperti rekaman yang tidak mau berhenti. Dadanya terasa sesak, namun ia tetap diam. Malam terasa panjang, dan di antara gelap serta cahaya lampu kota, ada tekad yang mulai tumbuh, mengeras di dalam dirinya. Bayangan apartemen mewah itu masih melekat di kepala Listiani. Suara tawa Oktarani dan kalimat Dirga tentang membeli properti baru terus mengulang di telinganya. Ia duduk di ruang kerja, menata kembali dokumen-dokumen keuangan yang sudah ia simpan rapi. Suara langkah kaki dari arah pintu terdengar. Dirga masuk tanpa salam, membawa map coklat tebal. "Tanda tangan ini," katanya singkat, meletakkan map itu di meja. Listiani menatapnya. "Apa ini?" Dirga duduk di kursi seberang. "Pencairan deposito. Ada kebutuhan mendesak." Tangannya mendorong map itu lebih dekat. "Kebutuhan apa?" tanya Listiani, nada suaranya datar. "Tidak usah panjang-panjang. Kamu tanda tangan saja. Aku yang urus," jawab Dirga cepat. Listiani menggeleng pelan. "Kalau aku tidak tahu untuk apa, aku tidak akan tanda tangan." Dirga mendesah panjang. "Kenapa kamu selalu mempersulit? Ini untuk bisnis." "Bisnis yang mana?"
Aku juga punya hak tahu, balas Listiani. Wajah Dirga mengeras. Jangan mulai lagi, ujarnya sebelum berdiri dan meninggalkan ruangan. Beberapa menit setelah pintu menutup, ponsel Listiani berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo? Ucapnya pelan. Suara perempuan terdengar di ujung sambungan, lembut tapi merendahkan. Ini Listiani, kan? Saya cuma mau bilang, kalau kamu tidak mau tanda tangan dokumen itu, berarti kamu menghambat rencana Dirga. Dan rencana itu untuk masa depan anak kami. Listiani terdiam, jari-jarinya meremas ponsel. Siapa ini? Oktarani, jawabnya tenang. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu bisa mempertahankan status istri, tapi jangan ganggu kami. Sambungan terputus sebelum Listiani sempat menjawab. Tangannya masih gemetar ketika Dirga muncul lagi malam itu, mengenakan jas rapi. Kamu kemana? Tanya Listiani. Acara bisnis, jawab Dirga singkat. Aku ikut, sahut Listiani cepat. Dirga menoleh, menatapnya lama. Tidak usah, aku sudah ada pasangan di acara ini. Kata-kata itu membuat dada Listiani terasa menegang. Ia menunggu di ruang tamu, dan lewat jendela ia melihat Dirga masuk mobil bersama Oktarani yang duduk di kursi penumpang depan. Malam itu Listiani duduk sendirian di meja makan. Makanan di piringnya dingin, tapi pikirannya terlalu penuh untuk memikirkan rasa. Paginya, ia menerima email dari bagian keuangan rumah. Isinya singkat, tunjangan rumah tangga dihentikan. Ia menghubungi Dirga, tapi jawabannya dingin. Mulai sekarang, pakai saja uang tabunganmu. Aku sibuk dengan hal lain. Listiani menghela napas panjang, membuka lemari tempat ia menyimpan buku tabungan pribadi. Ia menghitung cepat, memastikan masih cukup untuk kebutuhan rumah. Tapi rasa kesalnya tidak berhenti di situ. Setiap langkah Dirga kini jelas mengarah pada satu tujuan meminggirkannya. Siang harinya, Rani datang membawa kabar yang membuat perut Listiani seperti terhantam. Aku dengar dari orang yang kerja di klinik tempat Oktarani biasa periksa, kata Rani sambil duduk di sofa. Dia hamil, Listi. Listiani menatap kosong ke arah sahabatnya. Kamu yakin? Rani mengangguk. Aku yakin. Mereka bilang usia kandungannya baru beberapa minggu. Listiani memalingkan wajah, mencoba menahan napas agar tetap tenang. Berarti semua ini untuk dia. Apartemen itu, deposito, tunjangan yang dihentikan, semuanya untuk mempersiapkan hidup mereka, ucapnya pelan. Rani meraih tangannya. Kamu mau sampai kapan diam? Listiani menarik tangannya perlahan. Aku belum siap bicara sekarang. Kalau aku bicara tanpa rencana, aku yang kalah. Malam menjelang. Dirga pulang lebih larut dari biasanya, menaruh kunci mobil di meja. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil melirik sekilas. Belum, jawab Listiani. Aku dengar kabar Oktarani hamil. Dirga berhenti di tempatnya, lalu menoleh penuh. Dari siapa kamu tahu? Tidak penting. Yang penting, aku tahu, jawab Listiani tegas. Dirga mendekat. Kalau kamu mau marah, marah saja. Aku sudah tidak mau berdebat. Ia berjalan melewatinya, naik ke lantai atas. Listiani tetap berdiri di ruang tamu, menatap tangga yang dilangkahi suaminya. Kepalanya penuh dengan suara telepon Oktarani, wajah mereka di mobil, dan kata-kata Dirga tentang deposito. Semua itu seperti menekan dari dua arah, memaksa dadanya sesak. Ia tahu, kalau ia tidak bertindak, semuanya akan diambil darinya, bukan hanya uang, tapi juga harga diri yang sudah lama ia pertahankan. Ia berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu duduk di meja makan yang sepi. Matanya tertuju pada kursi kosong di seberang. Pikirannya terus berputar, menyusun ulang setiap kejadian beberapa hari terakhir. Ia menutup mata sejenak, tapi denyut di pelipisnya tak mau hilang. Malam terasa panjang, dan di tengah kesunyian itu, ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang berat. Udara di ruang makan masih dingin, meski jam sudah melewati tengah malam. Gelas berisi air di depan Listiani tak tersentuh sejak tadi. Suara langkah Dirga di lantai atas sudah lama menghilang, tapi dadanya tetap terasa sesak. Ia menatap kosong ke arah meja, mencoba menahan amarah yang semakin mendesak keluar. Perlahan,
Ia meraih ponsel dan mencari nomor yang sudah lama tersimpan. Pak Wirawan, pengacara keluarga yang selama ini mengurus semua urusan hukum warisan dan usaha orang tuanya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara berat di ujung sana menjawab. Selamat malam, Bu Listiani. Ada apa malam-malam begini? Aku perlu bicara, jawab Listiani pelan namun tegas. Bisa kita ketemu besok? Ada hal yang harus segera diurus. Pak Wirawan terdiam sejenak. Tentu. Kantor saya jam 9 pagi. Atau mau saya datang ke rumah? Di kantor saja. Lebih aman, ucap Listiani, memastikan nadanya terdengar datar. Pagi harinya, ia duduk di ruangan berpanel kayu kantor pengacara itu. Map tebal berisi riwayat transaksi dan dokumen perusahaan ada di pangkuannya. Saya ingin tahu, ucapnya tanpa basa-basi, apakah saya masih punya kendali penuh atas rekening gabungan dengan Dirga? Pak Wirawan membuka laptop, mengetik cepat. Ya, berdasarkan dokumen pembukaan rekening, semua transaksi keluar harus dengan persetujuan Anda. Tidak ada perubahan perjanjian. Listiani mengangguk kecil. Bagus. Lalu, aset perusahaan yang dipegang Dirga bisa dibekukan sementara. Pengacara itu menatapnya, seolah ingin memastikan ia serius. Bisa. Asalkan ada alasan hukum yang jelas. Misalnya indikasi penyalahgunaan wewenang atau penggunaan dana tidak semestinya. Saya punya buktinya. Listiani menyerahkan map di tangannya. Gunakan ini. Pak Wirawan memeriksa halaman demi halaman, lalu mengangguk pelan. Saya akan ajukan permohonan pembekuan aset dalam 2 hari. Tapi Anda harus siap jika dia tahu dan marah. Saya sudah siap, jawab Listiani singkat. Keluar dari kantor, ia tidak langsung pulang. Ia menuju bank yang selama ini mengelola rekening pribadinya. Di ruang nasabah prioritas, ia berbicara dengan petugas. Saya ingin membuka rekening baru, dengan nama samaran sesuai peraturan hukum, ucapnya. Petugas mengangguk, mulai mengurus dokumen. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rekening itu aktif, lengkap dengan kartu dan akses online. Listiani memandang buku rekening baru itu lama-lama. Di sanalah nanti semua uang yang ia amankan akan disimpan. Sore harinya, di rumah, Rani dan Kinar datang. Mereka duduk di ruang tamu sambil membuka laptop dan ponsel. Aku butuh kalian, kata Listiani. Kumpulkan semua bukti perselingkuhan Dirga dan Oktarani. Foto, video, percakapan, apapun yang bisa digunakan. Rani mencondongkan tubuh. Aku sudah punya beberapa. Ada foto mereka di restoran dan di lobi hotel. Kinar, kamu punya apa? Kinar mengeluarkan flash disk dari tasnya. Ini rekaman suara mereka di kafe. Aku dapat dari teman yang kebetulan duduk di meja sebelah. Suaranya jelas. Listiani menerima flash disk itu, meletakkannya di meja. Bagus. Semuanya simpan di tempat aman. Jangan sampai bocor sebelum waktunya. Saat mereka masih membicarakan detail bukti, ponsel Rani bergetar. Ia melihat layarnya, lalu menatap Listiani. Kamu perlu tahu ini, katanya sambil menyerahkan ponsel. Di layar, terlihat unggahan akun media sosial milik Oktarani. Foto undangan berdesain mewah, tanpa menyebut nama mempelai pria, tapi dengan tanggal dan lokasi yang jelas. Captionnya singkat, persiapan hari besar. Listiani menatap gambar itu lama. Ini undangan pernikahan mereka? Suaranya rendah. Rani mengangguk. Kabar yang aku dengar, acaranya akan dibuat tertutup, hanya untuk orang-orang tertentu. Kinar menambahkan, dan dibiayai dari rekening gabungan kamu dengan Dirga. Aku sudah tanya ke sumber yang dekat dengan mereka. Listiani meraih map yang ada di meja, lalu menutupnya keras. Berarti, mereka sudah yakin aku tidak akan berbuat apa-apa. Mereka pikir aku diam karena takut. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela. Udara sore terasa panas meski angin bertiup pelan. Aku akan biarkan mereka percaya itu, sampai waktunya tiba. Rani menatapnya khawatir. Listi, kalau kamu melangkah sejauh ini, tidak ada jalan kembali. Listiani berbalik. Aku tahu. Dan aku tidak butuh jalan kembali. Malam itu, setelah Rani dan Kinar pulang, rumah terasa hening. Listiani duduk di meja kerjanya,
Menyalakan laptop. Ia masuk ke akun rekening gabungan dan menatap angka saldo yang masih utuh. Tangannya bergerak membuka tab rekening baru yang tadi siang dibuat. Perpindahan angka dari satu layar ke layar lain seakan sudah tergambar di pikirannya. Namun, ia menahan diri. Semua harus dilakukan di waktu yang tepat, agar pukulannya tidak hanya soal uang, tapi juga menghancurkan rasa percaya diri mereka. Dirga pulang larut malam, membuka pintu tanpa suara. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepaskan jas. "Belum," jawab Listiani sambil menutup laptop pelan. "Ada yang mau dibicarakan?" "Tidak," ucapnya singkat. Ia bangkit, berjalan melewati Dirga tanpa menatap. Di kamar, lampu temara membuat bayangan panjang di dinding. Listiani berbaring, tapi matanya tetap terbuka. Pikirannya penuh dengan wajah Oktarani memamerkan undangan itu, suara Dirga yang memintanya tanda tangan tanpa alasan, dan keyakinan mereka bahwa ia tidak akan melawan. Di tengah keheningan, ia merasakan sesuatu di dalam dadanya mengeras. Amarah dan sakit hati bercampur, membentuk satu tekad yang tak lagi bisa ditunda. Malam itu, ia tahu, langkahnya sudah mengarah pada sesuatu yang akan memutus semua ikatan. Namun, di permukaan, ia tetap diam, menyimpan semua rencana rapat-rapat, menunggu saat yang paling mematikan untuk bergerak. Bayangan undangan mewah yang dilihatnya kemarin masih melekat di kepala Listiani. Wajah Oktarani yang tersenyum di foto itu terbayang jelas setiap kali ia memejamkan mata. Malam sebelumnya, ia sudah menyusun semua langkah, menimbang risiko, dan menutup semua celah yang bisa digunakan Dirga untuk melawan. Kini, hanya satu hal yang perlu dilakukan, menekan tombol yang akan mengakhiri segalanya. Pagi itu, suara ponsel berbunyi di meja makan. Notifikasi dari Rani masuk. Dirga dan Oktarani berangkat pagi ini keluar kota, kemungkinan 2 hari. Listiani membaca pesan itu tanpa ekspresi, lalu menaruh ponsel di samping laptop. Ia membuka aplikasi perbankan di layar besar, memasukkan kata sandi yang sudah dihafal luar kepala. Angka saldo rekening gabungan muncul, utuh seperti semalam. Jarinya bergerak mantap, memilih opsi transfer. Ia mengetik jumlah penuh, memasukkan nomor rekening rahasia yang ia buat bersama pihak bank beberapa hari lalu. Saat jari menyentuh tombol konfirmasi, layar menampilkan peringatan. Ia menarik napas panjang, menekan sekali lagi. Angka saldo di layar langsung berubah menjadi 0. Tangannya berhenti di atas mouse, matanya tak lepas dari layar. Ada rasa lega yang mengalir, tapi juga pahit yang menekan di dada. Ia langsung mengambil ponsel rumah dan menghubungi manajer bank. "Saya ingin memblokir semua akses rekening gabungan atas nama saya dan Dirga. Segera." Suara di ujung sana terdengar formal. "Baik, Bu. Apakah pemblokiran ini juga untuk kartu kredit yang terhubung?" "Ya, semua. Pastikan tidak ada transaksi yang bisa dilakukan mulai sekarang." Begitu panggilan berakhir, ia mengetik pesan singkat ke nomor Oktarani. "Mainmu selesai." Ia menatap pesan itu beberapa detik sebelum menekan kirim. Tak lama kemudian, tanda centang ganda muncul. Ia menutup layar ponsel, tak ingin melihat apakah pesan itu dibaca atau tidak. Map berisi bukti yang selama ini ia simpan di laci meja kerja kini ia letakkan di tas. Ia mengambil kunci mobil dan meluncur ke kantor Pak Wirawan. Di ruang rapat yang tertutup rapat, ia meletakkan map itu di meja. "Mulai prosesnya sekarang," ucapnya. Pak Wirawan membuka map itu, memeriksa isi satu persatu. "Dengan semua bukti ini, kita bisa ajukan gugatan tanpa menunggu lama. Tapi, Bu, ini akan langsung sampai ke pihak mereka. Anda siap?" Listiani mengangguk mantap. "Sudah tidak ada yang perlu saya pikirkan lagi." Setelah menandatangani beberapa berkas, ia meninggalkan kantor dengan langkah terukur. Perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak lagi seperti orang yang sedang dikejar, tapi seperti seseorang yang sedang memimpin permainan. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa perih yang sulit diabaikan. Sampai di rumah, ia duduk di ruang makan, menatap kartu kredit keluarga yang baru saja diantarkan kurir bank. Semua kartu itu kini tidak aktif, dan ia tahu, di luar sana, Dirga dan Oktarani akan segera menyadari perubahan itu. Pikirannya terbayang pada saat mereka mencoba membayar sesuatu, hanya untuk ditolak. Ponsel di meja bergetar. Nomor tak dikenal muncul.
Ia mengangkatnya. Ibu Listiani, suara formal di ujung sana. Kami dari bank. Kami hanya mengonfirmasi bahwa semua fasilitas kartu kredit keluarga sudah diputus, sesuai permintaan ibu. Baik, pastikan semua catatan perubahan tersimpan. Jawabnya singkat. Hening mengisi ruang setelah panggilan berakhir. Listiani memegang cangkir teh yang mulai dingin. Ia menatap cairan itu tanpa minum. Semua langkah yang ia rencanakan sudah berjalan, tapi perasaannya tidak sepenuhnya ringan. Ada bagian dalam dirinya yang masih bergulat dengan kenyataan bahwa ini adalah akhir. Malamnya, ia duduk di kursi dekat jendela kamar, lampu kota berkilau dari kejauhan. Dirga dan Oktarani mungkin sedang menikmati perjalanan mereka, belum menyadari bahwa hidup yang mereka bangun di atas pengkhianatan baru saja runtuh. Listiani memejamkan mata sejenak, mengingat setiap detail dari tahun-tahun yang mereka jalani bersama, janji yang pernah diucapkan, rencana masa depan yang pernah dibicarakan. Semua itu kini hanya menjadi latar untuk pengkhianatan yang ia balas dengan satu sentuhan. Ia membuka mata, menatap layar ponsel yang tergeletak di meja. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan baru. Ia tahu, begitu mereka menyadari apa yang terjadi, semua kesunyian ini akan pecah. Namun malam ini, ia membiarkan rumah tetap hening. Listiani menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Ia mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan hanya cahaya redup di koridor. Saat berjalan ke kamar, langkahnya pelan, tapi setiap langkah membawa rasa yang semakin berat. Di ambang pintu kamar, ia berhenti sejenak, menatap tempat tidur yang kosong. Tidak ada suara napas Dirga, tidak ada gerakan. Ia berbaring, tapi matanya tetap terbuka. Di antara rasa lega karena telah mengamankan semua miliknya dan rasa pahit karena mengakhiri rumah tangga yang pernah ia perjuangkan, ia hanya menemukan satu hal yang pasti dan tidak ada jalan untuk kembali. Malam terasa panjang, dan di tengah kesunyian itu, ia hanya mendengar detak jam yang seolah berjalan lebih lambat dari biasanya. Kesunyian malam sebelumnya masih membekas di kepala Listiani ketika sinar pagi menembus tirai. Rumah tetap sepi, hanya suara jam yang terdengar. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat, matanya menatap kosong ke arah pintu. Ponselnya tergeletak di sebelah, layar mati. Namun, hatinya tahu, pagi ini akan berbeda. Tidak butuh waktu lama, ponsel itu berdering keras. Nomor yang muncul tidak dikenal, tapi Listiani mengangkatnya. Suara perempuan meledak di telinganya. "Kamu gila! Apa yang sudah kamu lakukan?" teriak Oktarani, napasnya terdengar terengah. "Aku di butik, kartuku ditolak. Semua orang melihat, aku dipermalukan. Ini kerjaan kamu, kan?" Listiani menjawab dengan suara datar. "Kalau kartumu tidak bisa dipakai, itu urusan pemilik rekening, bukan aku. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa hancurkan aku begitu saja?" Suara Oktarani meninggi lagi. "Aku tidak perlu memikirkan itu," potong Listiani. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Ia menutup telepon tanpa memberi kesempatan balasan. Belum sempat ia meletakkan ponsel, nada dering kembali berbunyi. Kali ini dari nomor Dirga. "Apa maksud semua ini, Listi?" Suaranya keras, tergesa. "Aku di ATM sekarang. Saldonya kosong. Semua uangnya hilang. Itu uang kita. Dan aku berhak memindahkannya," jawab Listiani singkat. "Kau sengaja mau bikin aku jatuh, ya? Kau mau lihat aku hancur?" "Aku hanya memastikan tidak ada lagi yang mengambil tanpa izin," ucapnya tenang. Dirga mengumpat pelan, lalu menutup telepon. Listiani kembali duduk, menghirup teh yang kini sudah mulai dingin. Ia tahu, amarah mereka baru permulaan. Siang itu, kabar mulai beredar. Rani mengirim pesan, orang-orang di lingkungan bisnis membicarakan Dirga. Katanya dia tidak bisa bayar cicilan proyek. Banyak yang mulai menjauh. Listiani membaca pesan itu, lalu mengetik balasan singkat. "Biarkan saja." Sore hari, suara pintu dibanting memecah keheningan. Dirga masuk dengan wajah merah padam. "Kamu puas sekarang? Semua orang tahu aku tidak bisa bayar utang proyek. Reputasiku hancur karena kamu." Listiani berdiri perlahan dari kursinya. "Reputasimu hancur karena perbuatanmu sendiri.
Aku hanya menghentikan kebocoran. Kebocoran? Dirga mendekat, suaranya semakin keras. Itu uangku. Aku yang kerja, aku yang dapat proyek. Itu uang kita, tegas Listiani. Dan kamu memberikannya untuk orang lain, tanpa izinku. Tatapan mereka saling mengunci. Wajah Dirga menegang, rahangnya mengeras. Kalau kau mau bercerai, katakan saja. Tidak perlu begini caranya. Listiani menatapnya tajam. Kalau aku bilang iya, apa kamu akan menyerahkan semuanya secara baik-baik? Dirga terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah. Kamu pikir ini akhir? Kamu salah besar. Ia melempar kunci mobil ke meja, lalu melangkah ke arah tangga. Listiani menatap punggungnya tanpa mengucapkan apapun. Langkah Dirga terdengar berat di anak tangga. Namun tidak cukup untuk menutup suara di dalam kepala Listiani, yaitu suara Oktarani yang menjerit, suara Dirga yang panik di ATM, dan kabar bahwa dunia bisnis mulai meragukan kredibilitasnya. Malam menjelang, dan rumah kembali tenggelam dalam keheningan yang tegang. Listiani duduk di ruang tamu, lampu menyala redup. Ponselnya bergetar beberapa kali dari nomor tak dikenal, pesan tak penting. Ia membiarkan semua tak terjawab. Dadanya tetap tenang, tapi di dalam, ada perasaan yang lebih dari sekadar puas. Ia tahu, serangan ini baru menggores permukaan. Namun, melihat bagaimana panik menguasai mereka, ia mengerti satu hal, pukulan berikutnya akan lebih telak. Untuk malam ini, ia hanya membiarkan kesunyian menutup seluruh rumah. Sementara amarah Dirga dan teriakan Oktarani bergaung di pikirannya. Tidak ada kata yang perlu ia ucapkan lagi. Tidak ada penjelasan. Semua sudah berjalan sesuai rencananya. Bayangan wajah marah Dirga malam itu masih jelas diingatan Listiani. Kata-katanya yang penuh tuduhan terngiang-ngiang, namun tidak mengubah keputusannya. Pagi ini, ia duduk di ruang rapat lantai atas gedung perusahaan, mengenakan setelan rapi. Di hadapannya, para investor dan mitra kerja sudah duduk berjejer, menunggu dimulainya pertemuan. Listiani membuka map besar berisi dokumen dan foto. Suaranya tenang saat ia mulai berbicara. Sebelum kita melanjutkan pembahasan proyek, ada hal yang harus saya sampaikan. Menyangkut integritas salah satu pihak di dalam perusahaan ini. Semua mata tertuju padanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar bukti transfer, rekaman transaksi, dan foto-foto Dirga bersama Oktarani. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek telah dialihkan untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga. Ruang rapat menjadi hening. Seorang investor senior bersandar di kursinya, menatap tajam dokumen di tangannya. Anda yakin ini benar? Tanya salah satunya. Semua bukti ada di sini, jawab Listiani sambil mendorong map ke arah mereka. Beberapa menit kemudian, keputusan diambil. Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama selama nama yang bersangkutan masih tercatat di manajemen, ucap seorang investor tegas. Kontrak yang sebelumnya sudah di ujung tanda tangan, batal seketika. Kabar itu cepat menyebar. Siang harinya, seorang kenalan Rani mengirim foto Oktarani keluar dari apartemen mewahnya dengan wajah pucat, membawa koper besar. Apartemennya disita, kata Rani di telepon. Sewa dan cicilan tertunggak. Pemilik memutuskan kontrak. Listiani hanya mengangguk. Ia tidak memberi komentar. Sore menjelang, kabar baru datang. Pak Wirawan menghubunginya. Dirga dipanggil ke kantor polisi besok pagi. Ada laporan resmi tentang penggelapan dana perusahaan dari salah satu rekan bisnis. Bukti yang Anda berikan membantu memperkuat laporan itu. Baik, jawab Listiani singkat. Malamnya, ponselnya berdering. Nama kakak iparnya muncul di layar. Listi, tolonglah. Dirga sedang tertekan, keluarganya juga ikut malu. Kembalikan saja uang itu. Kita bisa selesaikan baik-baik. Itu uang saya juga, jawab Listiani tenang. Saya tidak mengambil yang bukan hak saya. Kami mohon, kalau bukan demi Dirga, demi nama keluarga. Listiani menutup mata sejenak. Kalau demi nama keluarga, kalian seharusnya menegur dia sejak awal, bukan membela sekarang. Sambungan telepon ia akhiri tanpa menunggu jawaban. Keesokan harinya, kabar lain menyusul. Kinar mengirim foto Oktarani duduk sendirian di kafe kecil. Dia ditinggalkan teman-temannya, tulis Kinar.
Semua menjauh sejak tahu apartemen dan fasilitasnya hilang. Listiani membaca pesan itu lama, lalu meletakkan ponselnya. Meski tahu ia sudah memenangi permainan ini, rasa sesak di dadanya belum hilang. Ada bagian dari dirinya yang masih mengingat bagaimana ia dulu berdiri di sisi Dirga, mempercayainya sepenuhnya. Malam itu, ia duduk di teras rumah sendirian. Lampu jalan memantulkan cahaya redup di permukaan jalan. Semua yang ia rencanakan berjalan sesuai keinginan. Dirga jatuh, Oktarani tersingkir, dan kebenaran terbuka di depan banyak orang. Namun, rasa sakit itu tetap ada, seperti luka yang meski telah dibersihkan, tetap meninggalkan bekas. Ia menarik napas panjang, menatap ke kejauhan. Tidak ada suara selain hembusan angin. Di dalam hatinya, ia tahu kemenangan ini bukan sekadar soal uang atau reputasi. Ini adalah akhir dari sesuatu yang pernah ia lindungi, dan itu membuatnya sadar bahwa setiap kemenangan yang datang dengan pengkhianatan selalu meninggalkan rasa getir yang sulit dihapus. Bayangan ruang rapat kemarin masih jelas di kepala Listiani. Suara para investor yang membatalkan kontrak dan tatapan tajam mereka pada Dirga menjadi penanda bahwa semua yang ia rencanakan telah berjalan sempurna. Malam itu ia tidur tanpa beban, tapi bukan tanpa rasa. Luka yang tertinggal tetap ada, meski ia sudah melihat lawannya jatuh. Ketukan di pintu depan memecah kesunyian pagi. Listiani berjalan pelan ke arah pintu, membuka sedikit, dan mendapati pemandangan yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Dirga berdiri di teras dengan pakaian kusut, wajah lelah, dan mata merah. Di sampingnya, Oktarani menunduk, rambutnya acak, wajah tanpa riasan. Mereka berdua berlutut di depan pintu, tanpa bicara. "Apa yang kalian mau?" Suara Listiani terdengar datar. Dirga mengangkat kepala. Kami bangkrut, Listi. Semua habis. Proyek gagal, rekening kosong. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Listiani memandang mereka tanpa bergerak. "Itu urusan kalian. Kami mohon." Suara Dirga parau. "Aku salah. Aku terlalu percaya diri. Aku bodoh meninggalkanmu. Maafkan aku." Sebelum Listiani sempat menjawab, suara langkah tergesa terdengar dari arah gerbang. Kakak iparnya datang, disusul dua kerabat lain. "Listi, ini keluarga kita. Jangan keras kepala. Apapun yang terjadi, kita harus saling membantu," ucap kakak iparnya dengan nada merayu. "Kembalikan sedikit uang itu, atau beri Dirga kesempatan lagi. Demi nama baik keluarga." Listiani berdiri tegak di ambang pintu. "Nama baik keluarga kalian sudah kalian rusak sendiri. Kalian membela dia bahkan ketika kalian tahu apa yang dia lakukan padaku." Oktarani akhirnya bicara. "Bu Listi, tolong beri saya pekerjaan di perusahaan ibu. Saya akan mulai dari bawah. Saya janji tidak akan macam-macam lagi. Saya tidak punya siapa-siapa." Listiani menatapnya lama. "Kamu pikir aku akan memberikan tempat untuk orang yang berusaha merampas hidupku?" Oktarani menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. Dari dalam rumah, suara notifikasi ponsel terdengar. Listiani melirik sekilas, lalu kembali memandang mereka. "Kalian jadi bahan omongan tetangga. Mereka sudah tahu semuanya. Apa kalian kira aku akan membuka pintu ini supaya mereka melihat aku menampung kalian?" Dirga menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tidak minta banyak. Hanya bantu kami bertahan, untuk sementara." "Tidak," jawab Listiani singkat. Keheningan menekan udara di antara mereka. Hanya suara burung dari pohon depan yang terdengar. Dirga mencoba mendekat, tapi Listiani menahan pintu. "Kalian sudah membuat pilihan kalian sendiri," katanya. "Sekarang terima akibatnya." Tatapannya tidak bergeser sedikit pun. Wajah Dirga semakin pucat, Oktarani tetap menunduk tanpa suara. Anggota keluarga yang tadi bicara hanya bisa menghela napas, menatap tanah. Listiani menarik napas dalam, lalu tanpa kata lagi, ia menutup pintu perlahan. Suara kait pintu terkunci terdengar jelas di ruang depan. Ia berdiri beberapa saat di balik pintu, mendengarkan langkah-langkah mereka menjauh. Ruang tamu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Listiani berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Dari selak kain, ia melihat mereka berjalan di trotoar,
Tubuh mereka condong ke depan seolah menahan beban yang tak terlihat. Ia tidak tersenyum, tidak merasa perlu. Ia membiarkan tirai kembali menutup, lalu berbalik menuju ruang dalam. Langkahnya ringan tapi pasti. Semua yang ia rencanakan sudah berakhir di sini, dan pintu yang ia tutup tadi bukan hanya menolak mereka masuk, tapi juga menutup bab terakhir dari semua luka yang pernah mereka berikan. Tanpa kata, ia melangkah pergi, meninggalkan ruang depan yang hening. Tidak ada maaf, tidak ada jalan kembali. Hanya keputusan yang sudah ia buat, dan kali ini, ia tidak menoleh lagi. Terima kasih sahabat semua sudah setia menonton sampai akhir. Ingat, setiap kisah selalu punya pelajaran. Ambil hikmahnya, jadikan pengingat, dan jangan biarkan kita mengulang kesalahan yang sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kebahagiaan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.